Di tengah musibah yang kini melanda Kartika Putri, masih banyak saja netizen yang terus menghujat dirinya. Iya, meski kondisinya kian membaik, kini wanita yang akrab disapa Karput itu pun tak luput dari kabar miring yang selalu menghujani isi komentar dalam unggahannya. Dan di saat itulah kini muncul sosok Okky Setiana Dewi yang buka suara untuk membela teman sejawatnya itu. Dalam penuturan yang disampaikan olehnya, kakak dari Ria Ricis itu pun turut menjabarkan sisi kebaikan Kartika Putri yang mana menurutnya sangat berguna untuk membantu sesama. Lantas, seperti apa sosok Kartika Putri di mata Okky Setiana Dewi? Dan seperti apa pula reaksi Karput pasca namanya viral di media sosial baru-baru ini? Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kartika Putri yang saat ini lagi sakit. Kita doakan semoga beliau sehat karena beliau juga adalah orang yang banyak memberikan effortnya, tenaganya, pikirannya, hartanya untuk sajian pada hari ini. Jadi teman-teman semua, kalau kita lihat satu acara, banyak sekali orang-orang hebat-hebat ya, orang-orang terkenal nih, artis-artis ini nih, mereka berdiri di belakang layar untuk mensupport acara ini. Jadi kita mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan hati para volunteers ya, para sukarelawan yang membantu acara pada hari ini. Dengan apa yang belakangan ini menjadi viral dan terus diviralkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terkait mengaji, aku ingin menekankan, sekali lagi apapun itu kesalahan terletak di diri aku dan aku pribadi. Dan cuma aku yang salah dan patut disalahkan. Jadi silakan saja marah, bully, caci aku pribadi. Bukan kegiatan mengaji dan jangan kalian jadikan guyonan. Demi Allah, saya tidak ikhlas kalian memperolok kegiatan mengaji. Silakan hinakan saya, bully saya ikhlas dan memanglah saya pantas. Tapi tolong respect dan toleransi beragama. Jangan jadikan mengaji jadi bahan bercandaan kalian. Selain melanggar hukum SARA yang dilindungi Undang-Undang UITE, tentunya itu sangat melukai seluruh umat muslim. Terutama buat saudara muslimku, stop terhasut oleh setan, istighfar dan bertaubatlah. Aku gak mau kalian dapat dosa cuman karena aku, sungguhlah gak worth it buat kalian. Aku gak mau Allah murka karena kehilafan yang tidak kita sadarin, karena sudah meremehkan kitab suci Al-Quran kita sendiri. Semoga Allah jaga kita semua dari hasad dan hasutnya setan. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati aku pribadi mohon maaf lahir dan batin untuk siapapun atas kesalahan yang aku perbuat, sengaja maupun tidak aku sengaja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahannya. Aku tuh jadinya setiap kali dapat ujian kayak hari ini, Masya Allah ya, Alhamdulillah nih, se-Indonesia kayaknya lagi fitnahin gitu ya Om ya. Mungkin kalau Kartika yang dulu bisa nangis-nangis, ngeraung-ngeraung, mungkin bisa frustasi gitu. Tapi kalau aku hari ini, aku duduk termenung, lalu aku bilang begini, curhat ke suami. Ya Allah, mudah-mudahan dengan cara ini Allah hapuskan nih dosa-dosa aku yang lama. Mungkin dengan caranya ini Allah ampunin dosa-dosa aku yang dulu gitu. Kalau memang ini jawabannya ya gimana ya ngomongnya, prihatin ada, jujurnya ya ada juga lah. Ya kan kemarin kan juga ngomong kalau kita milih pemimpin itu cari yang pintar ngaji katanya. Soalnya kalau pintar ngaji itu bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bilang kan ya. Menurutku kalau bisa kita pilih pemimpin Indonesia aja, presiden pintar ngaji, berarti pilih dokter juga harus yang bisa ngaji dong. Di Indonesia dong, dokter Indonesia kan banyak yang pintar ngaji. Dari segi medis gitu Pak, dilihat. Dokter Indonesia jago-jago, pintar-pintar. Jago-jago kok, pintar-pintar. Pintar, belum sudah pintar medikalnya, pintar ngajinya juga. Jadi di Indonesia aja. Ya nggak ada salah dong kalau seandainya aku bilang, dan aku yakin juga pasti beliau-beliau bisa ngaji gitu. Secara kita di Indonesia nih dari kecil aja kita udah disuruh ngaji sama orang tua kita gitu. Jadi menurut aku itu hal yang lumrah banget. Dan yang kedua, tidak sama sekali ada maksud negatif ke paslon yang mana atau siapa-siapa, dan aku juga belum tahu sampai hari ini mau pilih yang mana gitu. Makanya aku kaget gitu pas ngeliat komentarnya, kok di luar ekspektasi aku gitu. Pertama, menurut aku yang fakir ilmu ini, aku ngomong gitu kan nggak ada
lari dari mana-mana konteksnya gitu. Pertama, kecuali nih belum ada paslonnya, terus tiba-tiba aku bilang yang bisa ngaji, berarti kan aku menutup masyarakat Indonesia yang beragama lain untuk menyalurkan diri. Sekarang kan paslonnya udah ada dan udah jelas agamanya Muslim semua, makanya aku menyarankan gitu. Dan lucunya lagi yang aku denger ya, banyak yang nge-react video-video aku. Yang justru yang bulian-bulian itu tuh bikin aku ketawa karena buat aku nggak open-minded. Mereka berkomentar kayak kok presiden kayak mau cari MTQ, harus suaranya bagus dan lain sebagainya. Buat aku kan itu nilai plus pada saat pandangan aku karena aku baru melihat sesuatu gitu. Ya pastinya background ketiga paslon ini menurut aku sudah berbobot semua, makanya hari ini mereka bertiga para pasangan paslon ini bisa terpilih. Secara politik pasti mereka udah pada expert, secara pengalaman apalagi, secara apa ya, memenuhi syarat lah untuk menjadi capres dan cawapres. Dan aku kan cuman untuk memutuskan karena Masya Allah semua tiga-tiganya pasangan paslon ini, makanya aku bilang coba deh mutusinnya dari bayi suara ngaji gitu. Itu sebenarnya spontanitas yang gak ada maksud apa-apa gitu. Kan Pancasila kita kan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, which is semua masyarakat Indonesia wajib memeluk keyakinan atau memiliki suatu keyakinan yang sudah diakui di negara kita. Dan ya buat aku pasti ada kaitannya gitu. Dan juga kan kita tahu kalau kita nanti terpilih siapa presidennya, toh juga akan disumpahnya sama Al-Quran kalau orang Muslim. Masa disumpah sama Al-Quran tapi kita suruh ngaji terus jadi kayak sesuatu yang mengerikan banget. Itu yang buat aku juga kayak masih introspeksi diri gitu. Aku tuh salahnya di mana gitu. Merdu dalam konteks kan bukan berarti harus kayak gimana ya. Maksudnya yang ya karena ya aku bingung aja sih, jujur sampai hari ini aku masih agak-agak bingung gitu. Apalagi yang nge-react menurut aku kebanyakan orang-orang yang belum paham tentang indahnya ngaji, nikmatnya mendengarkan lantunan Al-Quran. Dan yang kedua juga aku ngerasa yang berkomentar juga pas aku sempat juga aku klik gitu ya, karena dikirim sama orang-orang dekat gitu, tiba-tiba oh yang komentar juga orang yang maaf gitu, belum paham yang namanya kodrat aja belum paham gitu. Jadi kayak ya udah aku cuman nggak nanggepin serius, nggak masukin ke dalam hati, cuman kayak lebih masih terus menggali gitu. Jangan sampai aku bikin sesuatu yang nggak bikin orang lain happy. Nggak nyangka aja komentarnya di luar ekspektasi aku, yang seperti aku ngelakuin suatu kesalahan, padahal banyak banget public figure lainnya yang secara frontal nyebutin nama paslon yang lain, ngebela paslon yang ini, ngejatuhin paslon yang itu yang lebih kacau dan parah gitu. Sedangkan aku sampai hari ini nggak sebutin dan nggak sama sekali belum tahu mau pilih siapa, dukung siapa. Dan alhamdulillah aku nggak punya masalah, nggak punya kebencian, nggak punya pikiran yang hati yang kotor. Saya nggak ngomong dendam ya, saya sampai sekarang tuh nggak ngomong dendam, tapi seperti kesel ya. Dongkol, kesel. Kalau dendam itu kayak saya pengen bales, saya pengen dia mati atau saya pengen dia di penjara. Kalau kamu tanya dengan saya seperti jawaban saya tadi, saya tidak ingin dia di penjara. Saya tidak ingin dia ada apa-apa. Saya nggak mau. Ya saya cukup ya beliau mendapatkan hidayah, mungkin saya sudah seneng banget. Wah, kalau untuk sekarang masih berat banget saya. Dengan apa yang semua yang saya lalui sampai detik ini untuk memaafkan dia, sampai sekarang saya belum bisa. Tapi nggak tahu kalau ke depan. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Visa Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Meski terus dihujat, Kartika Putri nampaknya tak terlalu ambil pusing atas tudingan miring yang selalu menghantuinya. Sebagaimana hal itu ditunjukkan olehnya saat membalas hujatan dari para haters mengenai penyakit yang memang sudah dideritanya selama 5 tahun terakhir. Semoga Allah berikan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua.
Karena kalau orang paham ilmu agama Islam, pasti tahu adab dan akhlak ketika ada yang sakit. Mendoakan, menjenguk, memberikan semangat, berkata baik, dan membawakan buah tangan. Semoga Allah selalu jaga iman dan takwa kita. Amin. Ujar Kartika Putri melalui Instastory-nya. Lantas, seperti apa penjelasan yang coba disampaikan Kartika Putri mengenai penyakit misterius yang menerpa dirinya saat ini? Aku memang sudah 5 tahun didiagnosa ada yang namanya autoimun. Buat teman-teman yang nggak tahu autoimun itu apa, autoimun itu sebenarnya ada salah dengan imun kita, yang harusnya imun itu menjaga kesehatan atau imunitas tubuh kita dari serangan luar, bakteri, virus ataupun penyakit. Tapi karena ada kesalahpahaman di dalam tubuh kita tentang imun kita, sehingga dia justru membalik menyerang diri kita sendiri. Itu yang disebut yang namanya autoimun. Dan emang biasanya kebanyakan yang diserang itu perempuan. Nah, aku memang udah kurang lebih 5 tahun didiagnosa ada autoimun. Tapi alhamdulillah so far itu baik-baik aja. Trigger dari apa yang aku alamin ini adalah beberapa waktu lalu, kurang lebih semingguan, aku itu minum painkiller dan ternyata reaksi tubuh aku itu malah berbalik gitu, menyerang diri aku sendiri. Dan akhirnya kulit aku pertama itu cuman kayak ada benjolan kecil di bibir, isinya air, dan juga di jidat, kecil banget gitu. Tapi aku pikir itu cuman alergi biasa aja, jadi ya penanganannya agak lamban. Nah, sampai akhirnya dia itu pecah karena kesenggol sama anak aku, dan juga kalau kena air juga dia akhirnya juga lembek dan akhirnya kulitnya pecah. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya perih dan makanya makin luas kayak yang di jidat aku ini. Sampai akhirnya aku tuh bingung banget karena rasanya nggak nyaman, kayak kebakar terutama di area lidah, bibir, dan juga jidat. Aku udah coba beberapa ikhtiar, tapi aku ngerasa kayak belum ngerasain perbaikan gitu. Makanya akhirnya aku putusin untuk cari opini yang lain untuk penyembuhannya. Aku percaya semua itu ada karmanya ya di dunia ini ya. Ada apa yang kita lakukan itu, apa yang kita tanam itu yang kita tuai ya. Kadang-kadang sih seperti itu ya. Aku percaya sih seperti itu. Jadi makanya aku selalu berusaha, walaupun aku kan juga kalau ngomong kan cukup keras ya, cukup frontal juga ya, tapi paling enggak apa yang aku sampaikan itu adalah benar. Aku berusaha apa yang aku sampaikan itu benar dulu, dan aku nggak berusaha menyakiti orang lain. Tapi kalau misalnya kita mengeluarkan suatu lisan yang menyakiti orang lain, atau merusak hidup orang lain, atau ingin menjatuhkan orang lain, ya pasti akan ada balasannya sih. Aku nggak tahu ini balasan atau bukan, mudah-mudahan bukan. Aku berdoa mudah-mudahan bukan. Ya mudah-mudahan cepat sembuh aja lah. Ya namanya orang musibah ya, aku nggak boleh sebenarnya bersuka cita ya. Tapi kan di dalam diriku juga bagaimanapun juga ada kepedihan ya, ada kepahitan ya. Ada masalah yang luar biasa. Kalau ada yang ngomong, wah Dr. Richard nggak maafkan, kalian nggak tahu. Dulu aku 2 tahun bermasalah hukum, disiksa habis-habisan. Bahkan aku pernah di penjara. Aku pernah dijemput paksa dari Palembang ke Jakarta, dijemput, diculik, hilang. 1 kali aku pernah dimasukin ke sel paling dalam. Coba kalau kalian ngerasain di sel seperti itu punya. Dan setelah aku menang pra-peradilan, aku menang semua kasus hukum, kata maaf pun aku nggak pernah dapet. Jadi kalau ada yang ngomong, dok maafin aja, dia aja nggak pernah minta maaf kayak gitu kan, kayak gimana aku mau maafin. Dan wajar sih di dalam hatiku tuh kayak ada rasa sakit, rasa pedih kayak gitu ya. Makanya kayak kemarin kan ada video yang aku upload, ya itu video kemarahanku waktu tahun 2022 kan, dimana aku bilang aku nggak akan memaafkan siapapun yang sudah melakukan aku seperti ini. Meskipun aku nggak balas, aku punya kesempatan untuk kasih balasan hukum pada waktu itu. Aku laporin balik bisa, atau kan aku sudah menang pra peradilan, tapi aku nggak lakukan. Karena aku percaya dengan hukum Tuhan. Ya kalau dia datang ke saya boleh. Nanti bisa, kalau datang ke saya kan enak, bisa podcast satu ya. Bisa podcast tempat saya, bisa cerita, curhat ya gitu kan. Yang kedua bisa berobat di tempat saya, mungkin saya bisa sembuhin. Tapi saya nggak bisa ngaji ya tetap ya. Saya nggak bisa ngaji ya, mungkin bisa cari dokter yang bisa ngaji. Tapi kalau dibanding dokter Singapura sama kan. Sama yang ketiga, ya kan nanti bekas-bekasnya bisa saya obatin di tempat saya nanti.